Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah. Ada titipan pertanyaan, Buya. Ada seorang istri yang Allah uji di awal pernikahannya. Ketika usia pernikahan baru menginjak 3 bulan, mereka berpisah tempat tinggal, Buya. Istri di rumah mertua dan suami bekerja di tempat yang jauh dari rumah. Si istri ingin ikut dengan suami tapi tidak diizinkan. Karena rumah mertua dekat dengan pesantren, si istri ini dititipkan suaminya kepada guru di pesantren itu agar si istri mengaji setiap hari tapi berangkatnya dari rumah. Si istri berusaha mengerti dengan alasan suami karena memang istrinya suami terus ingin mencari ilmu meski sudah menikah. Mereka berjauhan selama 1 bulan, Buya. Dan ternyata selama 1 bulan jauh dari istri ini, suaminya mempunyai hubungan dengan wanita lain. Dan semuanya ketahuan setelah istri meminta untuk ikut ke tempat kerja karena ingin mengurus suami. Singkat cerita, si istri, suami dan perempuannya bertemu di satu tempat. Ada pengakuan dari suami dan si perempuan itu dengan sangat jelas dan mereka mengaku salah. Si istri meminta suaminya untuk menikahi perempuan itu dan meminta maaf jika pengabdiannya kurang selama ini, tapi suaminya tidak mau, tetap memilih istrinya. Ketika kejadian itu si istri tidak marah, hanya saja kehidupannya terasa hancur, terlebih dia menghadapinya seorang diri di perantauan. Dia menerima dengan hati penuh keyakinan bahwa ini terjadi karena izin Allah. Suaminya bertaubat dan menyesal karena sudah tidak bersyukur mempunyai istri. Tapi masalahnya, Buya, si istri itu pernah meminta nasihat guru tempat ngaji di pesantrennya dan menceritakan ini semua, dan mertuanya juga dikasih tahu karena perintah guru ngajinya agar dapat nasihat dari kedua orang tuanya suami itu, Buya. Apakah si istri termasuk membuka aib dan bagaimana cara mentaubatinya? Dan si istri juga sekarang terkadang kalau ingat kejadian itu suka nangis histeris sendiri, padahal dulu menerima tapi sekarang suka menangis. Bagaimana cara menata hatinya, Buya? Baik, terima kasih. Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang pertama adalah koreksi terhadap diri sendiri. Kalau kita perhatikan, itu adalah kecelakaan sesaat. Artinya di saat sang istri menyuruh menikahinya pun ternyata sang suami tidak mau. Artinya itu benar-benar adalah kecelakaan sesaat yang tidak boleh terjadi lagi. Dan sebabnya kalau kita amati ya kembali kepada jauhnya seorang suami dari seorang istri. Maka di saat jauh semacam itu mungkin ada sesuatu yang atau syahwat atau apa dan sebagainya tergerak sehingga akhirnya mencoba iseng. Dan itu sudah berlalu. Wahai istri yang solehah, terima suami dengan baik, dan berusaha untuk bisa tetap menemani sang suami, terbuka dengan sang suami, ya, jangan sampai jauh lagi, karena kejadiannya karena jauh. Karena mungkin suami Anda adalah orang yang sangat mencintai Anda, tapi di sisi lain juga ada syahwat yang tinggi mungkin. Ya, jika jauh dari Anda dia akan kebingungan. Dan maka kemudian berusahalah Anda untuk tetap mengikuti beliaunya dimanapun berada, tapi dengan cara Anda meringankan. Anda pastikan kalau Anda tidak akan memberatkan baginya. Mungkin Anda harus mencoba meyakinkan kepada beliaunya bahwasanya Anda tidak akan membebani, karena masih merintis semuanya, merintis. Karena mungkin seorang suami itu tidak membawa istrinya itu hanya ada pertimbangan-pertimbangan, karena mungkin dianggap tidak bisa muliakan. Ada sebagian suami yang sangat baik itu sangat nggak berani membawa suaminya, istrinya ke tempat kontrakan yang kecil dan sebagainya. Padahal seorang istri bisa saja menerima. Anda terbuka saja dengannya. Anda terbuka kepada suami. Kemudian maka rasa selanjutnya, memang seharusnya Anda tidak perlu banyak bertanya kepada sana sini, apalagi kepada mertua Anda sendiri. Khawatir nanti mertua tiba-tiba malah marah kepada suami Anda. Yang terjadi adalah suami Anda menjadi tidak tertarik kepada Anda, apalagi Anda sampaikan ke guru. Anda tobatnya sudahlah, Anda istighfar yang banyak untuk suami Anda, selesai, jangan diulang lagi lah. Karena masalah begitu jangan Anda cerita ke siapa-siapa, kecuali memang betul Anda memang gelap solusi, nggak punya solusi, Anda datang, Anda minta solusi. Nah, ini boleh seperti itu, tapi itu harus Anda pertimbangkan karena akan buka aib seorang suami, dan itu juga aib Anda juga pada akhirnya. Dan makanya siapapun yang bertanya kepada kami pun melalui media atau apapun, kalau bisa
dikamuflase lah, biar tidak kelihatan siapa orangnya, agar dia tidak terhinakan. Seperti itu. Kemudian juga yang selanjutnya mungkin yang harus anda perhatikan bahwa anda tidak boleh, ini gini, yang perlu diperhatikan lebih dalam urusan suami istri ini adalah keterbukaan ya. Jadi jangan sampai ya itu, kalau diam-diam padahal mungkin pasangan itu sebetulnya mungkin Anda sangat bisa nerima ya keadaan, tapi mungkin suami yaitu tadi tidak berani membawa Anda karena yaitu tadi mungkin tidak bisa memuliakan Anda. Jadi itu namanya tidak ada keterbukaan. Jadi keterbukaan itu penting. Keterbukaan bukan buka-bukaan masalah aib, maksudnya apa? Menyampaikan sesuatu yang ada di hati kita, dan kemudian juga rumus yang selalu kami hadirkan. Tidak ada salahnya kalau kita mengungkapkan yang ada di hati kita, apalagi itu bukan bahasa tuntutan, bahkan bahasa nerima itu harus sampai ditonjolkan. Bang, aku nggak apa-apa ikut, aku apa saja nggak ada, abang jangan mikirin saya gitu. Maksudnya menyampaikan terbuka kepada pasangan, bukan terbuka tuntutan. Kalau terbuka masalah tuntutan, ya bang sebelumnya saya kan pengen bingi, oh enggak, itu namanya iksa. Maksudnya terbuka itu sampaikan bahwasanya Anda menerima, Anda dengan keadaan apapun nerima, itu sampaikan, perlu terbuka yang demikian itu. Dan biasakan bersyukur, karena kita tidak tahu cerita sebelumnya seperti apa sih. Karena seorang suami ternyata sangat tidak berani membawa istrinya ke mana? Ke tempat belanja. Kenapa? Karena kalau sudah ke tempat belanja itu kalap, tidak karu-karuan. Kemudian suami tidak pernah membelikan hadiah kepada istrinya. Kenapa? Karena waktu membelikan pasti dianggap salah, nggak cocok. Ini kan kesalahan. Ini harus pahami halnya demikian ini. Ya, jadi mungkin kesalahan di Anda, betul Anda sekarang sudah menyesal, baik, tolong buka hati Anda untuk suami, jangan diingat-ingat lagi masalah itu. Dia luar biasa kok, Anda tawarkan untuk menikah, kan luar biasa, ternyata dia masih milih kepada Anda. Ini saja insyaallah. Baik, terima kasih atas jawabannya.